Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami, yaitu Milenial Agribisnis ya. Buat kawan-kawan yang baru mampir channel ini, ya silahkan subscribe, karena subscribe gratis ya kawan-kawan ya. Agar channel ini terus berkembang, sehingga kami juga makin semangat untuk upload video dan berbagi ilmu lah ya. Nah, di video kali ini kita nggak di kandang, saya nggak lagi di kandang, saya lagi di rumah ya, karena ini hari Jumat. Jadi ya kita berbagi ilmu aja lah ya, sharing session untuk seluruh peternak dimanapun kalian berada ya. Mari kita kumpul ya di channel YouTube saya. Kita ciptakan grup diskusi lah ya, saling berbagi ilmu. Nah, hari ini kita membahas tentang ya yang familiar juga di dunia peternakan, yaitu manfaat daun pepaya. Tapi di sini saya nggak nge-review daun pepaya itu apa, tapi lebih berbagi penjelasan lebih ke ilmiahnya ya. Jadi mengapa daun pepaya itu bermanfaat ke pakan ternak tambahan gitu, atau hijau-hijauan ya, bahasa peternak itu kasih hijau-hijauan. Nah, manfaat si daun pepaya, potensi apa yang dimiliki daun pepaya untuk si ternak kita tersebut ya. Di sini saya aplikasikannya ke ternak MKUB kawan-kawan. Oke, langsung aja ya kita eksekusi ya. Di sini saya pernah belajar ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ubi Arwanda ya, salah satu alumni mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu saya program studi teknologi hasil pertanian ya. Saya pernah membahas tentang daun pepaya, dan saya pernah melakukan penelitian si daun pepaya ini kawan-kawan. Nah, di sini saya juga skripsi saya mengenai tentang formulasi ekstrak daun pepaya ya. Di sini waktu itu saya membuat penelitian ya dengan bahan ekstrak daun pepaya dan daun rambutan. Nah, itu diformulasi. Kenapa harus itu? Karena daun pepaya ini kan lebih sudut pandang orang biasa atau masyarakat sekitar tuh kayak kurang dimanfaatkan. Nah, disinilah peran jurusan kita memanfaatkan apa yang enggak jadi potensi hingga menjadi potensi gitu ya. Nah, di sini langsung aja kita bahas dan daun pepayanya ya teman-teman ya. Di sini saya mengulik kembali skripsi saya ya. Oke, daun pepaya di sini buat kawan-kawan para peternak seluruh Indonesia dimanapun kalian berada ya. Ayo kita ciptakan forum diskusi. Di sini bukan saya sok pintar ya, tapi kita di sini diskusi sama-sama belajar lah ya. Oke, ya cari dulu. Oke, nah apa sih daun pepaya itu? Nah, di sini kita ulik. Sementara di sini ada beberapa referensi ya, khususnya dari referensi yang saya ambil itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Jakarta. Nah, di sini penelitian si Manawean di tahun 2020, daun pepaya adalah mengandung senyawa kimia. Daun pepaya mengandung senyawa kimia yang bersifat antiseptik, antiinflamasi, antifungal, dan antibakteri. Senyawa antibakteri yang terdapat dalam daun pepaya diantaranya tanin, alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Selain itu, ini yang harus digarisbawahi kawan-kawan. Selain itu, daun pepaya mengandung zat aktif seperti alkanoid karpain ya, asam organik seperti lauric acid, dan ascorbic acid, serta B-sierosterol, flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol. Oke,
selanjutnya kita bahas ya daun. Oke. Nah, manfaat daun pepaya. Daun pepaya digunakan untuk membantu pencernaan dan penyerapan protein. Itu yang harus kita garis bawahi kawan-kawan ya. Di sini dinyatakan oleh penelitian Khoiriyah dan kawan-kawan pada tahun 2016. Mereka melakukan penelitian ini, salah satu jurnal peternakan ya. Daun pepaya digunakan untuk membantu pencernaan dan penyerapan protein pada saluran pencernaan, ya kan? Oke. Nah, di sini efektivitasnya sampai dengan 50-60%. Nah, di sini si daun pepaya ini manfaatnya itu apa ya? Bisa meningkatkan penyerapan protein dari pakan yang kita kasih kawan-kawan. Sangat membantu penyerapan protein dari nutrisi pakan yang kita berikan ke pakan ternak ya. Di sini ya membantu pencernaan dan penyerapan protein pada saluran pencernaan. Nah, itu ya sangat bagus ya daun pepaya. Di sini kita lebih cerita tentang ilmiah ya, karena nanti kita efektifnya nanti kita bahas di video yang berbeda, langsung kita aplikasikan, kita bahas di video yang berbeda. Ini kita penjelasan dan manfaat daun pepaya secara ilmiahnya ya, kita diskusi di sini teman-teman. Nah, sementara komposisi gizi atau senyawa kimia yang terkandung dalam isi daun pepaya adalah ya, kalau di daun ya, enzim papain ya. Enzim papain ini yang menurut saya yang memicu proses penyerapan yang ada di dalam pencernaan si ternak hewan ternak kita ya, yaitu enzim papain, kandungannya alkaloid, karpainat, saponin, saraktosa, dektrosa, dan alkaloid. Sementara di buah ada karoten, pektin. Nah, kalau di buah enggak lah ya, karena kan buah sekarang kita bahas tentang si daunnya aja. Oke, selanjutnya. Jadi ya menurut saya baik untuk istilahnya untuk antibakteri juga oke ya daun pepaya ya, karena daun pepaya ini apa ya, memiliki flavonoid ya. Flavonoid itu pemberi rasa pahit ya, dan sama-sama kita ketahui bahwa si daun pepaya ini memiliki rasa yang pahit. Nah, rasa yang pahit itu nama senyawa kimianya adalah peran si saponin itu, flavonoid itu ya, sebagai antibakteri juga, sebagai sebagai enzim papainnya juga sebagai pembantu penyerapan protein di dalam pencernaan si ternak kita ya, khususnya peternak ayam kaub ya, atau unggas-unggas lainnya ya. Oke, di sini kalau di sini oke, saya tutup. Di sini saya waktu itu skripsi saya untuk daun pepaya itu untuk antibakteri. Nah, waktu saya penelitian ternyata 90% daun pepaya itu efektif untuk antibakteri atau anti mikroba atau antiseptik lah ya. Nah, daun pepaya ini juga mampu untuk pengobatan kulit yang kronis ya, karena mengandung antibakteri. Nah, waktu itu ini antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus. Nah, bakteri Staphylococcus aja bisa dicegah pertumbuhannya ya, bisa dihambat oleh si ekstrak si daun pepaya ini. Nah, itu dia. Sementara si bakteri Staphylococcus ini bakteri yang sering menginfeksi makanan atau sumber-sumber yang berprotein tinggi, contohnya seperti ikan atau makanan-makanan lainnya yang mengandung protein tinggi ya kawan-kawan ya, karena dia suka ini bakteri patogen ya. Nah,
Jadi kalau cerita tentang bakteri tentu ada bakteri positif ya kan, ada bakteri negatif. Nah, salah satu bakteri negatif adalah ya bakteri gram positif yang ada, yang salah satu bakteri yang berbahaya itu Staphylococcus aureus ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang bakteri baik itu seperti E4 lah ya. E4 itu ada Saccharomyces, ada Lactobacillus, ada dan lain sebagainya lah ya. Nah, di sini saya pakai waktu itu sangat efektif ya. Daun pepaya itu ya bisa kita manfaatkan karena daun pepaya, karena si pohon si pepaya ini atau kates ya kita kalau orang kampung nyebutnya, karena yang kita jumpai itu apa ya, cuma dimanfaatkan si buahnya aja, sementara si daunnya tuh nggak dilirik kawan-kawan. Dan di sini saya juga ada sumber jurnal dari peternakan ya, saya kutip juga. Nah, di sini mereka menyatakan papain merupakan salah satu enzim paling kuat yang dihasilkan oleh seluruh bagian tanaman pepaya. Enzim molekul kompleks diproduksi untuk makhluk hidup, mempercepat reaksi kimia dalam sel. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Tanaman pepaya memiliki enzim, yaitu enzim papain yang saya bilang tadi. Enzim adalah molekul kompleks yang diproduksi makhluk hidup untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Nah, itu dia. Ini berkaitan dengan tingkat cepatnya protein diserap oleh hewan ternak kita di dalam pencernaan ya kawan-kawan. Oke, di sini pada dasarnya protein mencegah protein menjadi pepton. Kadar air papain papain dalam pepaya berturut-turut 10%. Ini gitu pepaya dan kerjanya pepaya. Oke, di jurnal saya mengutip 2 jurnal ya. Di sini mereka lebih ke ini ya, analisis ya. Ini jurnal anak-anak peternakan Indonesia ya. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun pepaya dalam air minum ayam boiler berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum. Ya. Pemberian ekstrak daun pepaya ke dalam air minum dapat ekstrak daun pepaya ditambahkan ke dalam air minum dapat meningkatkan nafsu makan sampai batas-batas tertentu. Oke. Sehingga dalam penelitian ini diduga konsumsi air memberikan pengaruh yang signifikan. Wahyu tahun 1997 ini penelitian terdahulu ya. Nah, di sini pemberian ekstrak daun pepaya dapat ya menambah nafsu makan ya. Oke, di sini kita juga didukung oleh penelitian terdahulu seperti yang saya bilang tadi, setahu saya ya, dan jurnal-jurnal yang pernah saya baca bahwasanya si daun pepaya ini memiliki flavonoid. Flavonoid itu adalah baik untuk memberi rasa pahit, terus memberi rasa antibakteri lah ya, maksudnya sebagai antibodi, mengingat ya ini udah memasuki musim penghujan, haruslah sering-sering ya, minimal seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, ataupun kalau memang kawan-kawan sibuk bisa kasih ke hewan ternaknya itu di sebulan sekali lah minimalnya. Oke, di sini saya rasa cukup. Oke, begitu aja lah ya kawan-kawannya. Penjelasan ilmiah tentang si daun pepaya ini atau daun kates ya, karena juga pemanfaatannya yang minim bisa kita manfaatkan di dunia peternakan kita, khususnya peternakan ayam KUB ya. Bisa kita aplikasikan, walaupun istilahnya ini ya menurut saya daun yang memiliki potensi tapi tidak dilirik kawan-kawan, tapi kita memaksimalkan apa yang ada lebih bagus. Oke,
sekian aja lah videonya ya. Oke. Ada yang pernah bertanya sama saya, Bang, lebih bagus daun pepayanya direbus atau langsung dicacah atau langsung diekstrak, atau langsung dikasih gitu aja. Oke, di sini saya membantu menjawab. Kalau salah mohon dikoreksi ya kawan-kawan. Kalau menurut saya jangan direbus ya, jangan direbus karena ya senyawa kimia yang ada di daun pepaya ada beberapa yang mungkin menurut saya tidak tahan dengan suhu tinggi. Kalau kita rebus kan memakai suhu tinggi ataupun memakai suhu yang boleh direbus tapi jangan melebihi suhu sterilisasi. Bisa kita ketahui suhu sterilisasi itu kalau nggak salah saya melebihi 91 derajat Celcius ya, dan itu bisa merusak senyawa kimia yang berpotensi untuk si ternak karena suhunya terlalu tinggi. Jadi zatnya senyawa boleh direbus tapi jangan melebihi suhu sterilisasi ya. Dalam artian tanda kutip merebusnya hanya membersihkan atau dari kotoran pas setelah diambil dari pohonnya. Nah, lebih bagus ya, saran saya lebih bagus dicacah ya sama batang-batangnya juga. Batangnya jangan ditinggalkan ya kawan-kawan, karena batangnya ini juga mempunyai potensi senyawa kimia yang kurang lebih sama dengan si daunnya ya. Oke. Kalau mau dicampurkan ke air minum boleh diambil ekstraknya dengan cara di blender. Terus tingkat kekentalannya terserah, opsional, itu tinggal dikalibrasi ya kawan-kawan, kalibrasi aja tingkat kekentalannya lalu dicampurkan oleh minum si pakan ternak kita. Oke lah ya, sekian aja lah video kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada salah, saya mohon dikoreksi ya, mohon diberi kritikan, masukan dan saran ya agar lebih baik ke depannya diskusi kita. Semoga bermanfaat. Share video ini ke kawan-kawan yang baru mampir, silahkan subscribe agar kami makin semangat untuk upload video ya. Share ke kawan-kawan, ke rekan-rekan peternak semuanya yang ada di kota-kota kita, khususnya seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Ayo kita bersama-sama mensukseskan agribisnis Indonesia ya, karena saya juga orang pertanian ya. Kita sukseskan agribisnis Indonesia ya, dan melalui berkarya melalui peternakan ya. Sejahtera terus, sukses terus peternak Indonesia, sejahtera peternak Indonesia, sukses terus kawan-kawan ya. Terima kasih udah menonton video ini. Saya mau kita lebih saling diskusi lah ya, agar terciptanya agribisnis yang baik ya, sukses agribisnis di Indonesia khususnya, dan tentunya dalam peternakan ya, biar supaya ketahanan pangan kita juga baik ya di kota-kota kita khususnya di Indonesia, melalui kita berkarya melalui peternakan, yaitu khususnya NKUB contohnya. Mau peternakan yang lain juga apa-apa, yang penting kita sama-sama mensukseskan peternakan di Indonesia, mensukseskan ketahanan pangan di Indonesia ya. Sekian aja, jangan lupa support terus channel ini ya, untuk saling diskusi kita kawan-kawan. Jika ada pertanyaan isi di kolom komentar ya, insya Allah saya balas ya. Jika kurang jelas, oke, sekian aja, kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Selalu terus support channel Millennial Agribisnis. Oke, see you di video selanjutnya kawan-kawan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.